Perkenalkan, nama saya Windy Windiani, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8573897A. Kali ini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan struktur bagian pada pencernaan, yaitu ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan keluarnya kepada sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua ada bagian kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasukkan makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan mulai memproses pencernaan yang selanjutnya. Selanjutnya ada lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut pancreas. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkapan dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Selanjutnya ada bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kantong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus yang memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh agar lebih mudah diserap. Kemudian ada bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Selanjutnya ada rektum anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran melalui ke tempat pembuangan terakhir adalah anus. Pada saat ini kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang ada pada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membuat manusia dalam pencernaan makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari sistem memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi, proses pengubahan molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.